Menunggu. Betapa menjemukan menunggu. Menunggumu pulang dari rapat, sementara meja makan dan semua hidangan sudah beku dalam lemari es. Menunggumu pulang dari tempat hiruk pikukmu mencari uang, mencari dan mencari. Sementara rindu tak lagi berkuasa atas hasratmu. Tuhanmu pun kau anggap puas dengan perpuluhan dan persembahan. Misbah keluarga kau simpan dalam kertas deposito dan tabungan, lalu kau sebut dirimu diberkati. Peradaban telah berubah. Kemakmuran sebagai ukuran keberpihakan. Kepada mereka yang bisa menghadirkan hedonisme, bahkan gadget telah menghalangimu bercengkerama dengan orang-orang terdekatmu, suamimu, istrimu, atau anak-anakmu, bahkan tetanggamu dan sesamamu. Karena kita sama-sama dimabukkan teknologi. Lalu, di mana kita simpan firman-Nya yang menghidupi? Mungkin dia sudah terlupakan oleh kesibukan atau terhapus di memori gadget-gadgetmu yang penuh. Menunggumu dan menunggu kita. Dia menangis karena sakitnya siksa Golgota terulang. Orang-orang yang diselamatkan dan dicintainya tak lagi rindu menikmati waktu bersaat teduh bersamanya. Lalu tulah ribuan tahun itu tiba-tiba datang menegur. Dunia gemetar mencari Musa baru di laboratorium. Tulahmu menjelma menjadi virus lambang kematian. Kita hanya bisa menunggu dan mengembalikan rindu syafaat di rumah. Menunggu redanya amarahmu pada dunia. Menunggu pintu Yerusalem baru dibuka untuk pengampunan. Mari kita oleskan darah domba Allah. Darah penebusan darinya di relung hati kita. Menunggumu dan menunggu kita adalah cinta yang tak tergambarkan. Heru Karbudiasto, Selasa 8 April 2020. Kita masuk dalam liturgi berhimpun. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat bangkit berdiri. Dia bangkit. Yesus telah bangkit. Maka bersukacitalah dalam dukamu, dalam nestapamu. Kiranya Sang Juru Selamat menggantinya dengan kebahagiaan. Gelap berakhir digantikan terang, cahaya sukacita. Penderitaannya telah berlalu,
dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya! Yesus telah bangkit. Haleluya! Keselamatan bagi umatnya terjadi. Maut telah takluk, kematian di dalam kuasanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 188 ayat 1, Kristus bangkit, soraklah. Ibadah Paskah ini dilaksanakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kebangkitannya tanda nyata Yesuslah Tuhan. dan oleh kebangkitannya kita diselamatkan. Dia yang bangkit dari kematian, dialah Yesus, Juru Selamat dunia. Haleluya! Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan tetap beserta saudara. dan beserta saudara juga. Tema ibadah kita adalah Kristusisasi. Tema ini bertujuan agar kita mengerti bahwa melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati sebagai tanda nyata bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia. Dan melalui penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya yang nyata, umat dipanggil untuk bersaksi dimanapun dan kapanpun. Mari kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 188 ayat 4, Kristus bangkit, soraklah. Bapak Ibu, ya, saudara terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa mengakui dosa dan kesalahan kita. Bapa yang kudus, Sang penebus dosa manusia, pada perayaan Paskah subuh ini kami bersujud mengakui dosa dan kesalahan kami. Dengan perbuatan dan perkataan kami berdosa ya Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami demi perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus
Tuhan dalam kemurahannya, Tuhan menyatakan pengampunan dosa untuk kita. Firman-Nya di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Inilah pernyataan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kasih-Nya mengampuni, kasih-Nya menyelamatkan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Di Minggu Paskah ini, di mana kami semestinya berduyun-duyun datang ke gereja saat hari masih gelap, saat pagi belum dihangatkan oleh cahaya mentari. Namun kami harus masing-masing dengan keluarga kami di rumah masing-masing bertekun, beribadah, merayakan Paskah dalam kesederhanaan. Kiranya makna Paskah tidak rusak oleh keadaan dan ibadah yang kami selenggarakan, namun tetap semarak dan dapat kami nikmati berkat-Mu yang luar biasa. Untuk itu kami menyiapkan diri membaca firman-Mu, mendengarkannya, merenungkannya,
dan diberkati olehnya. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Beritakanlah, nyatakanlah, kami siap mendengarkannya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penatua Tumpal akan membacakan Alkitab untuk kita. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan mengulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret. Yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya, merenungkannya, memelihara serta melakukannya. Kusiakan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
when darkness fell the sky, the day that Jesus died in agony upon the bitter cross. They took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. And in that barren place, the world forever changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his wounded head revealed the love he has. For every fallen soul he came to save. And he will come again, and one by one will rise to praise his holy name and see the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Hallelujah, he lives. Hallelujah, he is risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Oh, he is risen to bring us home again, to bring us home again. Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kita semua bersukacita karena ini adalah hari Paskah. Dan tadi saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dan tema kita pada hari ini adalah Kristusisasi. Terdengar aneh ya saudara ya, Kristusisasi saudara. Ya, saya perlu menyapa saudara, selamat pagi. Khususnya saudara yang beribadah di subuh hari ini. Ya, saudara tidak kesiangan. Jadi memang Bapak Ibu saudara sekalian, Paskah itu cocoknya ya memang dilaksanakan di subuh, di pagi-pagi benar.
gitu saudara ya. Karena makna Paskah itu kan mulai gelap, selesai terang, matahari sudah muncul. Ya, jadi kenapa ada gereja ayam? Ayamnya itu bukan ayam potong atau ayam petelur saudara ya. Gereja ayam itu kan ayamnya ayam jantan. Artinya gereja itu identik dengan ayam. Ayam yang berkokok di subuh, di pagi hari. Jadi gereja yang ada ayamnya itu maksudnya adalah ini gereja Kristen yang selalu mengenang Paskah itu. Begitu juga telur, Paskah identik dengan telur. Telur itu kan di cangkangnya yang gelap itu, di dalamnya yang gelap itu ada calon kehidupan. Kalau kita ramkan, dia menjadi anak ayam. Tapi kalau kita rebus, kita buka, di dalamnya ada sumber makanan, sumber kehidupan. Nah, jadi memang Paskah itu habis gelap, terbitlah terang. Nah, itulah Paskah, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Dan kegelapan apa sih yang sebetulnya disibak dalam Paskah itu? Kegelapan apa yang dikalahkan pada saat Paskah itu? Ya, kalau Bapak Ibu mengingat bagaimana proses kematian dan penderitaannya, yang puncaknya jam 3 sore, lalu terjadi kegelapan, gempa, dan kemudian di sanalah Tuhan Yesus meregang nyawa. Tetelestai. Dia katakan sudah selesai. Kemudian dia mengalami kematian. Dan setelah itu muramnya tidak saja alam tapi juga para murid. Para murid juga mengalami putus asa. Kemarin di Sabtu Sunyi kita beribadah mengingat pengalaman para murid yang kehilangan Yesus sebagai seperti anak ayam dengan induknya. Jadi mereka betul-betul kehilangan arah. Nah, kegelapan itu sekali lagi saudara disibak selesai saat Yesus bangkit. Nah, jadi habis gelap terbitlah terang. Terang yang membawa kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Paskah adalah titik tolak kekristenan. Agama Kristen itu ada karena Paskah, saudara. Apa maksudnya? Ya saudara, Natal hebat, kelahirannya menyentuh, luar biasa. Tapi itu tidak akan ada artinya, kelahiran Yesus itu tidak ada artinya kalau dia mati dan gak bangkit lagi. Paskah adalah titik tolak kekristenan. Kekristenan ada karena Paskah. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, pelayanan Yesus, mujizatnya, ajarannya, bahkan pengorbanannya sampai dia mati, kalau dia nggak bangkit, percuma. Tapi karena dia bangkit itulah, maka semua menjadi luar biasa. Semua menjadi istimewa karena kebangkitan, karena Paskah itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, karena Paskah Yesus benar-benar menjadi Tuhan. Janjinya tergenapi. Keselamatan itu nyata. Itu semua karena Paskah. Jadi bandingkan dengan bacaan kita di ayat 8. Bandingkan bacaan kita di ayat 8. Silahkan saudara perhatikan di sini. Mulai dari para perempuan itu, setelah ketemu dengan sosok pemuda misterius itu, mereka lari. Mereka gentar. Mereka terdiam. Mereka takut. Tapi ketika Paskah, itu semua
berubah. Mereka menjadi pembawa pesan. Jadi ada dampak besar, saudara, di dalam Paskah itu. Membawa perubahan yang luar biasa. Dan bagi para murid apa, saudara, perubahannya? Dalam bacaan kita dikatakan kemudian mereka melakukan pekabaran Injil besar-besaran. Dikatakan dari timur ke barat. Ini yang mau dikatakan adalah sejauh mata memandang. Di sanalah para murid bercerita, bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Jadi, saudara, waktu itu yang ada Kristusisasi, bukan Kristenisasi. Nggak ada agama Kristen, saudara. Tapi semua bercerita tentang Kristus, tentang Yesus Kristus, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Jadi bintangnya, pemeran utamanya adalah Yesus itu sendiri. Fokusnya yang utama ada pada Yesus, kepada Kristus. Dan para murid ini menginginkan semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu bahwa Yesus itu mati dan bangkit kembali. Mati dan hidup kembali, seperti lagu dalam PKJ 281 itu, saudara. Setiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, para murid menjadi pemberita dan saksi tentang Yesus. Sekali lagi, Yesus fokusnya. Yesus yang utama. Nah, kemana mereka memberitakan itu? Kemana saja, saudara? Sekali lagi, sejauh mata memandang, saudara. Seperti kita tahu dalam sejarah gereja, Petrus katanya sampai ke Roma. Walaupun ini masih menjadi kontroversi, saudara, ya. Ada yang bilang Petrus sampai ke Babilonia, Irak. Thomas sampai ke India Selatan. Ini kan luar biasa. Jauh-jauh, saudara, yang mereka tempuh. Padahal sebelum Paskah, Petrus adalah pengkhianat yang tidak ada bedanya dengan Yudas. Dengan menyangkal Yesus. Tapi karena Paskah, Petrus berubah. Thomas sama saja, pengkhianat, tidak ada bedanya dengan Petrus dan Yudas. Thomas menolak bertahan di Yerusalem. Dia pergi jauh, tidak berkumpul dengan murid-murid yang lain. Tapi setelah Paskah, Thomas berubah. Jadi Paskah ini luar biasa, membawa dampak besar, membawa perubahan yang luar biasa. Kalau saudara ditanya, apa yang luar biasa Paskah bagi saudara? Apa yang luar biasa bagi saudara? Kini kita paham, Paskah bukan soal sarapan pagi bersama. Setahun lalu apa ya sarapannya, saudara masih ingat? Soto apa bubur ayam itu saya lupa. Paskah bukan soal rame-rame pesta, bukan soal makan telur sebanyak-banyaknya, bukan soal ada kue Paskah dan berkumpul dengan keluarga, bukan, saudara. Kita sekarang diajak untuk menghayati Paskah adalah bukti kemenangan Yesus atas maut, atas kematian. Kematian bukan lagi misteri yang menakutkan, yang gelap dan tidak jelas, bukan. Tapi kini kita tahu bahwa kematian itu di mana kita bersatu bersama dengan Bapa di sorga, bersama dengan Yesus Kristus di kerajaannya. Jadi, saudara, ini bukan kok nggak boleh sedih kalau ada kematian, bukan nggak perlu berduka, bukan, saudara. Tapi kita diingatkan dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika pasal 4
Saudara perhatikan ayat 13 dan 15 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Jadi apa aplikasinya, saudara? Lalu dalam kehidupan sehari-hari menjadi seperti apa? Lalu bukan kita cari mati, lalu bukan kita mati konyol, bukan seperti kejadian di Medan itu, saudara ya. Ada orang yang diminta polisi untuk tidak kumpul-kumpul, dia malah nantang, mana itu virus, aku telan. Ya, bukan itu, saudara ya, bukan seperti itu. Namun kita menjadi pro-life, saudara. Berani hidup. Artinya karena Paskah ini, kematian kita harus menjadi sumber hidup untuk orang lain, untuk kehidupan, untuk sesama, untuk seluruh ciptaan. Seperti Kristus, kematiannya untuk kehidupan, maka dia bangkit untuk membangkitkan, untuk kehidupan. Artinya saudara, tidak boleh ada kematian yang sia-sia bagi orang percaya. Tidak boleh ada mati konyol bagi orang Kristen. Kematian kita harus menjadi sumber berkat dalam kehidupan ini. Jadi Kristusisasi, bukan Kristenisasi, saudara. Kristusisasi adalah tentang semangat pro-life, menghidupkan dan gaungkan ini, saudara. Sampaikan ke setiap orang agar tahu bahwa Yesusku mati dan sudah hidup kembali. Yesus mati dan hidup dari kematian. Jadi saudara, fokusnya pada hidupnya, bukan matinya. Seperti ilmu fisika itu kan, saudara. Gelap itu apa? Gelap itu kan tidak ada terang, saudara. Yang bisa diukur itu kan terang, bukan gelap, saudara. Jadi fokuslah pada hidup, bukan pada mati, bukan pada kematian. Memang kita nggak bisa menghindari kematian, tapi fokus kita kepada kehidupannya, bukan kepada kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidupmu itu yang penting. Saat kamu hidup itulah yang penting. Saat kita hidup itu yang paling utama. Mati tinggal kita jalani. Tapi sebelum ajal, mari kita perhatikan sungguh bagaimana cara kita hidup. Kalaupun kita harus mati, kematian kita adalah demi kehidupan. Selamat merayakan Paskah, saudara. Dan kiranya sukacita kebangkitannya membawa semangat dalam hidup saudara untuk menjadi sumber kehidupan bagi sesama. Amin. Dan kini saatnya saya berdoa untuk kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Di tengah-tengah gerakan bersama untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, kami ingin merayakan dengan sukacita dalam kesederhanaan hidup kami masing-masing. Mensyukuri kebangkitan-Mu, kehidupan-Mu Tuhan. Engkau menjadi jaminan akan keselamatan hidup kami. Dan untuk itu kami berterima kasih. Dan kiranya pagi cerah yang akan kami jelang
menjadi pertanda bagi kami bahwa wabah ini, masalah ini, pergumulan ini saatnya nanti akan selesai juga. Habis gelap terbitlah terang. Bagai hujan badai yang berakhir, maka pelangi akan muncul. Itu yang kami yakini dan percayai, bahwa ada keadaan yang lebih baik di masa mendatang. Dan dengan tekun kami menantikannya, dengan tekun kami terus mendoakannya. Tuhan berkati keluarga ini yang sedang beribadah dengan tekun di rumah masing-masing. Jaga mereka, beri kesehatan, beri rezeki, beri berkat. Ayah, ibu, anak-anak dan keluarga besar lainnya. Jaga mereka, beri yang terbaik Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa bagi mereka ini. Doa kami tidak lupa secara khusus para medis. Berkati dokter, perawat, dan tim medis lainnya. Mereka yang terus berjibaku melawan, menaklukkan virus ini. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan berkati keluarganya. Kalaupun mereka tertular, Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami percaya ada berkat besar bagi saudara-saudara kami ini. Kami rindu ini semua segera lalu Tuhan, sehingga kami boleh bekerja kembali, beraktivitas kembali, bergereja kembali, melayani-Mu. Teristimewa anak-anak bisa bermain kembali, bersekolah kembali, mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Sehingga mereka menjadi generasi yang siap menghadapi kesusahan-kesusahan berat seperti ini. Karena pengalaman mereka di saat ini. Itu hal yang terpenting yang harus anak-anak mengerti. Bahwa tantangan hidup mereka ke depan tidak lebih mudah. Tapi mestinya mereka mempersiapkan diri. Secara khusus pemerintahan kami Tuhan berkati, agar mengambil keputusan yang terbaik, mengerjakan hal-hal yang penting untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Inilah doa-doa kami, permohonan pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah melewati kematian dan bangkit menjadi juru selamat atas hidup kami, dan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat merayakan Paskah. Dan hari ini puasa yang kita jalani 40 hari juga selesai. Maka pundi-pundi seharusnya dikumpulkan pada saat hari raya Paskah ini. Karena tidak memungkinkan, tetap simpan, mau diisi lebih lagi, silahkan. Dan saatnya nanti kita akan bersama-sama bawa ke gereja untuk kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Engkau ada
Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan dengan tegap bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam liturgi persembahan. Pengakhiran masa puasa dan persembahan. Saudara-saudara, Minggu Prapaskah telah usai, artinya masa penghayatan penderitaan Yesus Kristus melalui puasa juga diakhiri. Masa puasa tersebut kita wujudkan dengan mengumpulkan persembahan di dalam pundi-pundi. Semestinya saat ibadah Paskah dikumpulkan, namun hal itu tidak memungkinkan. Untuk itu, tetap saudara simpan, jika ingin diisi terus tidak masalah. Nanti saat ibadah di gereja kembali dilakukan, kita bersama serahkan pundi-pundi tersebut sebagai wujud ungkapan syukur kita. Saat ini terkait dengan persembahan syukur Paskah, Majelis Jemaat telah mempersiapkan nomor rekening sehingga saudara-saudara bisa menyampaikan dengan transfer atau persembahan tersebut saudara kumpulkan dan disimpan, kemudian dapat diserahkan langsung dalam ibadah di gereja pada saatnya nanti. Kita memahami bahwa persembahan syukur kita merupakan sarana penunjang pelayanan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum berdoa, inilah sabda nasihat persembahan yang dibacakan dari surat Roma pasal 8 ayat 36 sampai 39. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah nyatakan syukur kita dan mari kita berdoa. Tak terkira kasih-Mu Tuhan, tak terkira kebaikan-Mu, dan sungguh luar biasa semua yang kami rasakan. Kehidupan kami Engkau lengkapi dengan berkat-berkat yang besar. Sesungguhnya kami tidak sanggup menghitung berkat-Mu itu. Matahari, bulan, bintang, panas, hujan, dan udara menjadi bukti pemeliharaan-Mu. Semakin kami merenungkan dan menghitung berkat-berkat-Mu, maka kami semakin kagum akan kasih-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami yang sedikit dan tidak berarti bagi-Mu yang maha kaya. Kiranya Engkau berkenan menerimanya sebagai ungkapan syukur kami. Inilah doa ungkapan syukur kepadamu, Tuhan Sang Sumber Berkat, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup
kami berdoa. Amin. Nyanyian umat dari NKB 164 ayat 1 sampai dengan 2, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Rayakan Paskah penuh syukur dengan kesederhanaan, sebab kini saatnya berjuang, saatnya berperang melawan egosentris dan menggantikannya dengan kesetiakawanan antar umat. Sebab pergumulan virus sebagai bencana global ini membutuhkan kebesaran hati setiap orang. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mendatangkan sukacita, Tuhan yang bangkit adalah Tuhan penolong dan penyelamat umatnya. Amin. Nyanyian umat PKJ 178 ayat 1, Allah mengutus. Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan dengan sepenuh hati hanya mengarahkan diri kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagimu. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan bagi seluruh ciptaan. Amin. Haleluya. Amin. So